Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku. Kembali lagi kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas pada materi bab kelima, yakni Damaskus, pusat peradaban Timur Islam, tahun 661 sampai 750 Masehi. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Kedua, melalui pembelajaran discovery kalian dapat menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang pemerintah. Ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk kalian dapat membuat bagian timeline perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus, sehingga dapat menarik nilai Islam dari kemajuan peradaban. Infografis Damaskus, pusat peradaban Timur. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus, kejayaan peradaban Islam dalam membangun tata kelola berbagai bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan pada masa Bani Umayyah. Memetik nilai Islam dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat membangun negeri. Mari bertafakur. Sejarah memberikan penjelasan mengenai kemajuan bangsa. Contohnya pada masa Bani Umayyah di Damaskus, sebagaimana umat Islam pernah mengalami kejayaan. Namun, di samping itu terdapat pula informasi kemunduran umat Islam pada masa tertentu. Hal tersebut dapat menyadarkan kita untuk memperbaiki keadaan dan menumbuhkan semangat mencapai kemajuan. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui hal positif dan negatif. Kedua hal ini menjadi pendorong untuk memperbaiki perilaku dan membangun peradaban baru. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa memahami keunggulan suatu bangsa. Umat Islam pernah berjaya pada zaman Umayyah Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Sementara di belahan dunia lainnya, Eropa sedang mengalami zaman kegelapan. Nilai-nilai penting dari sejarah dapat menjadi penyemangat dalam meningkatkan prestasi sesuai dengan kondisi kehidupan sekarang dan masa depan. 1. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Setelah masa Khalifah Al-Rasyidun, berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah, 41 Hijriah atau 661 sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Rahab bin Abdul Manaf adalah pendirinya. Silsilahnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Abni Manaf, keluarga Hashim Bani Hashim menjadi panggilan bagi keluarga Rasulullah. Sementara keturunan Bani Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah. Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Ibu kotanya adalah Damaskus. 2. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Peradaban Islam pada Bani Umayyah di Damaskus dicirikan dengan berbagai kemajuan tata kelola di berbagai bidang antara lain: pertama, pemerintahan; kedua, hukum; ketiga, sosial; keempat, ekonomi; kelima, keagamaan; dan keenam, pendidikan. Kemajuan di bidang pemerintahan. Struktur dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurna dari Al-Khalafah Al-Rasyidun yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab, seperti pembagian wilayah kekuasaan menjadi provinsi serta terdapat lembaga dan departemen. Provinsi yang dipimpin oleh gubernur didampingi oleh: yang pertama, beberapa orang khatib atau sekretaris; dua, seorang hajib atau pengawal dan kepala; tiga, rumah tangga istana; empat, sahib al-haraj, pejabat pendapatan; 5. Sahib al-syurtah, penjabat kepolisian; 6. Kadi atau hakim atau kepala keagamaan. Terdapat lembaga dan departemen seperti Al-Khatib yang bertugas untuk mengelola administrasi negara secara rapi dan baik untuk mewujudkan kemaslahatan. Kedua, Al-Hatib yang mengatur pejabat atau siapapun yang ingin bertemu dengan khalifah di Wa'ah. Lembaga Al-Khatib. Pertama, Khatibul Syekh, sekretaris negara. 2. Khatib Al-Kharaj, sekretaris pendapatan negara. Ketiga,
Khatibul Aljun, sekretaris militer. Keempat, Khatib al-Syurtah, sekretaris kepolisian, sekretaris kadi atau panitera. Selain itu, dalam pemerintahan Bani Umayyah dibentuk juga beberapa Diwan atau departemen, yaitu Diwan Rasyah yang bertugas mengurai surat-surat negara dari khalifah kepada para gubernur untuk menerima surat-surat dari gubernur. Kedua, Diwan Al-Khatam yang bertugas meregistrasi dan menyalin semua keputusan khalifah atau peraturan-peraturan pemerintahan yang dikirim ke daerah. Ketiga, Diwan Al-Haraj yang bertugas mengelola pendapatan negara. Keempat, Diwan Al-Barij yang bertugas melayan pos dan pengiriman informasi berita dari pusat ke daerah atau sebaliknya. Kemajuan di bidang hukum. Dalam kemajuan hukum ada 3 badan yang dibentuk, yaitu Al-Qadha, Al-Hisbah, Al-Mazli. Yang pertama, Al-Qadha memiliki tugas membuat fatwa, hukum, dan peraturan sesuai dengan tuntutan Al-Quran, Sunnah, dan Ihtihaj. 2. Al-Hisabah memiliki tugas menyelesaikan masalah kriminal. Ketiga, Al-Mazili memiliki tugas meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh kadi. Kemajuan di bidang sosial. Hubungan antara bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Berkat hubungan ini, lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of the Rock di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. Kemudian, kemajuan di bidang ekonomi. Jalur perdagangan pada masa ini menjadi semakin lancar. Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur diantaranya adalah Basrah di Teluk Perisai. Begitu pula Aden. Pada masa ini juga dicetak pada uang khusus pemberian gaji tetap, pengumpulan pajak. Kemudian kemajuan di bidang keagamaan. Sebuah masjid agung terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus dibangun pada masa Al-Walid dengan rancangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitu pula kota baru yaitu kota Khairawan dibangun oleh Uqbah bin Nafi. Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, hadis, dan hukum Islam. Selain itu, berkembang pula ilmu-ilmu yang berhubung dengan ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, bahasa, dan sastra. Imam mazhab yang hidup pada masa ini adalah Imam Hanafi, Abu Hanafiyah, dan Imam Malik bin. Kemudian kemajuan di bidang keagamaan. Dinasti Umayyah bersejarah besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka menjadi masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah, termasuk syair, sejarah, diskusi, dan akidah serta pembelajaran lainnya. Semarak kajian ilmu di masjid, khutab, serta majelis sastra menjadi tanda perkembangan tersebut. Adapun beberapa cendekiawan Muslim pada masa Bani Umayyah sebagai berikut. Pertama, Khalid, ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran. Kedua, Abdullah bin Abbas dan Atta bin Rabbah, orang pertama yang meneladani ilmu fikih di Mekah. Ketiga, Zaid bin Sabit, sekretaris Nabi Muhammad SAW dalam menuliskan wahyu. Keempat, Hasan al-Bashri, Ibnu Syihab al-Zuhri, dan Abdullah bin Mas'ud, tokoh otoritatif dalam bidang hadis. Kelima, Almir bin Syaril al-Sya'bi, al-Hadis al-Kufah. Keenam, Al-Akhtar, penyair istana pada masa Abad Al-Malik. Ketujuh, Jaril dan Al-Farsqa, penyair istana pada masa Umar bin Abni Al-Aziz. Baiklah, sekian dan terima kasih.